Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pagi hari ini kajian atau taklim kita adalah setentangan hukum salat tasbih. Salat tasbih adalah salat yang dilakukan sebanyak 4 rakaat seperti salat biasa. Dikatakan dia salat tasbih karena dalam salat itu terulang sebanyak 300 kali tasbih. 1 rakaat 75 kali tasbih. Kali 4 menjadi 300. Itu saja bedanya. Dikatakan bahwa jika tidak bisa melaksanakan 1 kali sehari, laksanakanlah 1 kali seminggu setiap Jumat. Tidak bisa 1 kali dalam seminggu, 1 kali dalam sholat, fi kulli syahr marrah. Tidak bisa juga 1 kali dalam sebulan, fi kulli sanah marrah. 1 kali dalam seminggu. Fa illam taf'al, jika engkau tidak bisa juga melakukan itu, fi umrika marrah. 1 kali seumur-umur. Ini menurut pendapat yang mengatakan salat tasbih itu hukumnya sunnah. Nah, bagaimana tata caranya? Kita jelaskan dulu tata cara salat tasbih. Caranya biasa, berwudu, suci. Jadi secara umum sama dengan salat biasa. Cuma bedanya nanti ada tambahan tasbih. Tambahan tasbih itu bunyinya begini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lafaz ini diucapkan setiap rakaat 75 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tempatnya 1. Setelah membaca Al-Fatihah, dibaca 15 kali. Kemudian ketika rukuk, yakni sesudah membaca doa rukuk dibaca sebanyak 10 kali. Ketika bangun dari rukuk, yang tidak, sudah bacanya yang tidak, sudah Rabbana lakal hamdu dibaca pula 10 kali. Ketika sujud pertama, sesudah membaca bacaan sujud, itu subhan rabbiya'ala atau subhanakallah, dibaca pula 10 kali. Subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ketika duduk di antara 2 sujud, sesudah membaca bacaan duduk, dibaca pula subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar 10 kali. Ketika sujud yang kedua, sesudah membaca bacaan sujud, dibaca pula subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar 10 kali. Ketika bangun dari sujud yang kedua, sebelum bangkit menuju rakaat kedua, di duduk istirahat, dibaca pula 10 kali. Subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 75. Lakukan itu pada setiap rakaat. Jadi 4 rakaat kali 75 ya sama dengan 300 kali. Disebutlah dia salat tasbih karena banyak tasbih. Lalu bagaimana hukumnya? Hukum tentang salat tasbih ini bagaimana?
Kalau kita pelajari hukum, ulama-ulama ya berbeda pendapat mereka setentangan bagaimana hukumnya. Mereka berselisih karena mereka berbeda menilai hadis-hadis tentang salat tasbih itu sendiri. Kita tidak bacakan hadisnya kalau panjang, dua buah yang panjang-panjang, tidak kita bacakan hadisnya. Cuma kita ringkas saja dengan waktu. Paling tidak terbagi 3 pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan salat tasbih itu sunnah. Inilah pendapat yang dikeluarkan oleh mazhab Syafi'i. Mereka berpendapat karena hadis-hadis yang menjelaskan setentangan salat tasbih itu mereka pandang hadisnya hasan atau malahan ada yang menganggap sahih, maka disebutkan bahwa kesimpulannya salat tasbih itu namanya muraghab. Muraghab sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Salat tasbih muraghab sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Mustahab disukai dikerjakan berulang-ulang setiap waktu. Yakni jangan sampai dilupakan. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua, salat tasbih ini jais, boleh saja. Artinya tidak disunahkan, tidak disukai, tidak dianjurkan. Tapi siapa yang melakukannya boleh. Pendapat ini umumnya dikeluarkan oleh fuqaha para ahli fikih Hanabilah. Itu para ahli fikih bermazhab Hambali. Kenapa mereka katakan jais boleh saja? Sunat tidak, salat tidak boleh. Karena mereka memahami hadis-hadis yang lemah, tapi dipakai untuk fadailul a'mal, untuk fadilah beramal supaya kita terdorong untuk beramal, mereka anggap boleh. Paling tidak itu yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughninya jilid 2. Pak kita beliau ringkasnya, jika ada orang yang melakukan tidak mengapa, karena salat sunat, salat nawafil, dan faidul amal itu tidak disyaratkan harus berlandaskan hadis sahih. Karena beliau bermazhab Hambali, maka pengikut mazhab Hambali berpendapat bahwa salat tasbih itu boleh dikerjakan. Sebab mereka berpaham tidak masalah kalau hanya sekedar fadailul a'mal itu memakai hadis lemah. Tapi mereka tidak menyuruh, tidak mensunatkan, tidak menganjurkan. Cuma siapa yang melakukannya boleh saja. Itu ringkasnya. Yang ketiga memahami bahwa salat tasbih itu tidak disyariatkan untuk dilakukan. Sebab menurut pendapat yang ketiga ini setelah diteliti, dikaji, diperiksa, hadis yang menjelaskan setentangan salat tasbih itu tidak satu pun yang bisa dikatakan hadisnya sahih. Hadisnya 5. Bahkan ada yang mendekati kepada palsu. Imam Nawawi, salah seorang tokoh mazhab Syafi'i yang terkenal itu, beliau menyebutkan dalam kitab Majmu' Syarah al-Muhadzab begini, kata beliau, perlu dikaji ulang, diperiksa, diteliti kembali tentang kesunahan melaksanakan salat tasbih.
karena hadisnya dhaif. Apalagi salat tasbih itu berbeda pelaksanaannya, kaifiatnya dengan salat-salat yang biasa dilakukan. Untuk itu, hendaklah jangan dilakukan salat ini. Di samping hadisnya lemah, juga berbeda tata cara pelaksanaannya dengan salat-salat yang biasa. Bahkan disebutkan dalam kitab Talqis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mana kata beliau seluruh riwayat hadis tentang salat tasbih adalah dhaif. Meskipun ada yang mendekati kepada hasan, tapi tidak bisa dijadikan dasar dan dalil untuk menyatakan kesunahan salat tasbih. Maka berdasarkan itu, sementara dapat kita ambil suatu kesimpulan, 3 pendapat ulama setentangan hukum melaksanakan salat tasbih. Yang jelas, hadis mengenai salat tasbih itu diperselisihkan oleh para ulama-ulama ahli hadis. Saya tidak ahli hadis, saya hanya membaca hadis dan membaca buku, kitab penjelasan dan fatwa ulama. Saya tidak pandai memeriksa meneliti hadis. Saya bisa semampu saya. Tapi hasil yang telah kita pelajari, saya lihat ada 4-5 buah kitab semalam tentang bagaimana salat tasbih. Dan kita ringkas dalam catatan-catatan ini. Yang intinya, kenapa ulama-ulama berbeda dalam mendudukkan hukum salat tasbih itu, karena mereka berselisih dalam menilai hadis tentang salat tasbih. Tapi sejauh ini tidak satu pun ulama yang menyatakan hadis itu memang betul-betul sahih. Apalagi imam-imam besar hadis tidak meriwayatkan. Itu yang kedua, Nabi hanya menyebutkan kepada salah seorang sahabat, itu paman beliau Abbas. Mengingat begitu tingginya nilai salat tasbih ini. Tinggi fadilat, tinggi manfaat, tinggi keutamaan. Lalu kenapa hanya Nabi berkata kepada salah seorang saja, tidak kepada semua orang? Ini juga menjadi penilaian ulama. Kenapa tinggi nilainya? Jika itu dilakukan, agak sekali jadilah. Idza anta fa'alta dzalika ghafarallahu laka dzambak. Jika itu engkau lakukan wahai Abbas, agak satu kali saja, Allah ampuni dosamu. Awalahu, akhirahu, qadimahu, wa hadithahu, khata'ahu, wa amdahu, saghirahu, kabirahu, sirrahu, wa alaniyatahu, 10. Dosa dihapus. Dosa awal. Berarti semenjak awal-awal dulu, dosanya dihapuskan. Yang kedua, dosa akhir. Yang kemarin-kemarin yang terakhir. Yang ketiga, dosa qadim. Dosa terdahulu sekali. Yang keempat, dosa yang baru-baru ini. Yang kelima, dosa-dosa yang tidak disengaja. Yang keenam, dosa yang disengaja. Yang ketujuh, dosa kecil-kecil sagir. Yang kedelapan, dosa yang besar-besar. Yang kesembilan, dosa secara rahasia sembunyi-sembunyi. Yang kesepuluh, dosa secara terang-terang. Hanya sekali dilakukan. Idza anta fa'alta dzalika ghafarallahu laka dzambak. Allah akan ampuni dosamu 10 dosa. Jika itu engkau tidak mampu melakukannya,
fi kulli yaumin marrah, setiap hari satu kali, fa fi kulli jum'atin marrah, paling tidak setiap Jumat. Fa illam taf'al, maka jika itu juga engkau tidak mampu melakukannya, tidak bisa, atau tidak engkau kerjakan satu kali sejumat, fa fi kulli syahrin marrah, satu kali jarak, satu sebulan. Tidak juga fa illam taf'al fa fi kulli sanatin marrah, satu kali setahun kali lah. Tidak juga fa illam taf'al fa fi umrika marrah, satu kali seumur umur. Karena mengingat begitu tinggi fadilah keutamaan salat tasbih. Tetapi yang tadi disebut, ulama berselisih, berbeda pendapat dalam menilai hadis ini. Ulama-ulama yang menyatakan sunnah salat tasbih, muraggab, sangat dianjurkan, mustahab, disukai salat ini, mereka menghukumi hadis-hadis ini hadisnya hasan. Ada sekian ulama-ulama besar. Mereka yang menyatakan boleh karena hadisnya lemah. Beramal dengan hadis lemah boleh. Mereka yang menyatakan tidak karena hadis ini dhaif dan berbeda dengan tata cara salat biasa. Bahkan hadisnya ada yang mendekati, kata beliau, hadisnya mendekati kepalsuan. Tidak mungkin sehebat ini, setinggi ini keutamaan dan fadilahnya salat tasbih, masa Nabi hanya mengatakan kepada satu orang sahabat itu. Ini perbedaan tentang salat tasbih. Nah, diterangkan juga kalau salat ini atau salat tasbih ini, jika dikerjakan di siang hari, kerjakan 4 rakaat. Jika di malam hari, kerjakan 2 rakaat. 4 juga. Nah, 4 juga. Kemudian, dari 3 sikap dan pendapat ulama itu, bagaimana sebagusnya? Kalau saya memang ada, saya baca dan saya pelajari sekian fatwa-fatwa ulama tentang salat tasbih ini. Kembali saya ingatkan, saya tidak ahli hadis, saya tidak pakar hadis. Saya tidak profesor, tidak doktor, dan tidak SS dalam hadis. Saya hanya membaca kitab hadis, penjelasan, syarah, dan fatwa. Dan saya himpun. Saya pilih-pilih menurut pemahaman saya. Karena hadis mengenai salat tasbih ini masih diperselisihkan kesahihan. Dan jelas tidak satu pun ulama menyatakan hadis ini sahih. Bahkan banyak yang menghukumi dhaif. Maka saya poros tengah saja. Apa poros tengahnya? Salat-salat yang jelas-jelas sahih hadisnya. Dan sudah jelas-jelas Nabi yang mengucapkan, yang memperbuat, dan yang menyetujuinya. Dan disepakati oleh ulama tentang salat-salat itu banyak. Ada salat lail, tahajud, tarawih, witir. Ada salat duha. Ada rawatib, salat rawatib. Ada lagi sunat mutlak yang memang bebas kita melakukannya. Maka menurut saya, ya kerjakanlah. Kalau memang kita termasuk orang ahli ibadat dan suka banyak beribadat, yang telah jelas-jelas tidak ada persisian dan pertentangannya, itulah didahulukan, itu dinomorsatukan. Barangkali orang gandrung dan setuju suka melaksanakan salat tasbih ini karena mengingat apanya tadi, fadilahnya. Satu kali seumur-umur jadilah.
bisa menghapuskan 10 macam dosa. Bayangkan dosa awal, dosa akhir, dosa terdahulu, dosa terkemudian, yang tidak disengaja dan yang disengaja. Kan? Sembunyi-sembunyi dan terang-terang yang kecil-kecil, yang besar-besar satu kali saja. Jangan tertipu, jangan terpedaya. Nanti buat dosa banyak-banyak, apalagi di bulan Ramadan ini. Ada kebiasaan sebagian orang di bulan Ramadan ini, bahwa mereka-mereka itu ada menspesialkan waktu dan dipimpin pula oleh para orang tertentu untuk mencari malam tertentu di waktu tertentu. Mereka membuat salat tasbih ini bersama-sama, bahkan ada pula pakaian tertentu dan muhasabah tertentu. Saya hanya memahami begini, karena ibadah ini baru sah dan diterimanya oleh Allah, ikhlas niatnya, caranya sesuai dengan sunnah Nabi. Kalau memang caranya, tempatnya, waktunya, amalannya itu tidak berdasar kepada hadis Nabi, ataupun jika ada dasarnya tetapi sangat lemah, bahkan banyak yang melemahkannya, lebih baiklah kita hati-hati dan waspada, karena salat-salat sunatnya lain masih banyak. Masih banyak salat sunat. Ini seakan mengalahkan tahajud. Seakan mengalahkan salat duha yang betul-betul Nabi sudah pesan. Dan begitu salat keistimewaan di bulan Ramadan. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Jelas-jelas hadisnya disepakati. Termasuk witir. Itulah dulu dipatungki, difokus. Tetapi bagi yang siapapun yang masih ingin salat tasbih, karena mereka memahami ada seperti mazhab Syafi'i, ya saya menganjurkan kepada kita semua, jangan bantah, jangan protes, jangan salahkan. Kita hormati dan kita menghargai. Lebih-lebih saya pribadi, karena teman-teman saya juga ada yang malahan suka menghimpun orang satu kali seminggu, pakaian khusus, tempat khusus, lalu diadakan muhasabah, lalu tengah malam atau hampir-hampir pagi mereka adakan salat tasbih. Malam sampai ke Makkah. Ada teman saya sampai di Arafah, dikumpulkannya jamaahnya di Arafah. Ditutupnya tenda-tenda, kemah-kemah. Di situ mereka berzikir, mengasihkan tausiah, muhasabah, lalu ditutup dengan salat tasbih. Apakah betul seperti itu? Enggak tahu saya, wallahu a'lam. Yang jelas masing-masing kita bertanggung jawab kepada Allah. Lebih-lebih kalau kita guru, kata nanti kita penceramah, jangan diikuti orang namanya, hati-hati. Hati-hati, nanti kita mengajarkan apa yang salah, cara yang salah, dan kita nanti akan bertanggung jawab. Orang awam hanya mengikut kita. Barangkali itulah yang bisa kita sampaikan pagi hari ini. Intinya salat sunat tasbih itu masih diperselisihkan oleh para ulama tentang hukumnya. Lebih baik hati-hati daripada ceroboh, lebih baik waspada daripada sembrono. Karena masih ada peluang kesempatan untuk salat-salat sunat yang lain. Salat-salat sunat lain pun masih tidak kalah nilainya, keutamanya, keistimewaannya dibanding dengan fadilah salat tasbih yang masih dipersiskan ini. Sekian saja. Semoga ada faedah dan manfaatnya untuk saya dan kita semua. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.